Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana Fitri Ananda. Ana akan mempresentasikan tentang alat analisis ekonomi makro yang mencakup 4 model utama, perpotongan Keynes, two gap model, ESLM models, dan ADAS models. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas sistematika presentasi hari ini. Kita akan mulai dari pendahuluan, lalu membahas keempat analisis satu persatu, yaitu perpotongan Keynes, two gap models, ESLM models, dan ADAS model. Dan diakhiri dengan penutup. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara menyeluruh, mulai dari pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia nyata, perekonomian dipengaruhi oleh dua faktor besar. Yang pertama, faktor domestik, seperti kebijakan fiskal, moneter, dan tingkat konsumsi masyarakat. Faktor yang kedua yaitu faktor global, seperti harga komoditas dunia dan krisis keuangan internasional. Karena kompleksnya realitas ekonomi ini, para ekonom dan pembuat kebijakan membutuhkan alat analisis yang mampu menyederhanakan dan menggambarkan dinamika tersebut secara sistematis. Inilah yang mendorong lahirnya keempat model yang akan kita bahas hari ini. Ada 4 rumusan masalah yang menjadi fokus makalah ini. Yang pertama, bagaimana mekanisme kerja perpotongan Keynes. Yang kedua, bagaimana two gap models menjelaskan masalah di negara berkembang. Ketiga, bagaimana ESL model menggambarkan keseimbangan pasar. Dan keempat, apa implikasi kebijakan dari ADAS model. Keempat rumusan ini sekaligus menjadi tujuan penulisan agar kita memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap masing-masing alat analisis. Kita masuk ke bab pembahasan. Di sini kita akan mengupas tuntas keempat alat analisis utama dalam ekonomi makro satu persatu. Alat analisis pertama adalah perpotongan Keynes atau yang dikenal sebagai Keynesian Cross. Model ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes untuk menggambarkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup. Intinya, perekonomian mencapai keseimbangan ketika pengeluaran yang direncanakan sama dengan pendapatan nasional aktual. Pengeluaran agregat yang dirumuskan sebagai AE sama dengan C ditambah I tambah G tambah NX terdiri dari 4 komponen. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar, investasi dunia usaha, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto yang penting dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya, salah satu konsep kunci dalam model ini adalah efek pengganda atau multiplier dengan rumus K sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC. Artinya, semakin tinggi kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi atau yang kita kenal sebagai MPC, maka semakin besar dampak dari kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional. Implikasinya, jika terjadi gap deflasioner, artinya perekonomian lesu, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak. Sebaliknya, saat terjadi gap inflasioner, kebijakan kontraktif perlu diterapkan. Namun, model ini memiliki keterbatasan. Ia tidak mempertimbangkan peran suku bunga dan interaksi pasar uang. Inilah yang mendorong perkembangan model-model selanjutnya. Alat analisis yang kedua adalah two gap model yang dikembangkan oleh Hollis, Chenery, dan Michel Bruno pada awal 1960-an. Model ini sangat relevan untuk memahami hambatan pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Model ini mengidentifikasi dua kesenjangan utama. Pertama, saving gap atau kesenjangan tabungan. Terjadi ketika kebutuhan investasi melebihi tabungan domestik. Selisih ini harus ditutupi oleh modal asing. Penyebabnya antara lain pendapatan per kapita yang rendah dan budaya menabung masyarakat masih rendah. Yang kedua, foreign exchange atau kesenjangan devisa terjadi ketika kebutuhan impor melebihi pendapatan ekspor. Ini karena ekspor kita masih didominasi komoditas primer yang bernilai tambah rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga global. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dua kesenjangan ini? Ada 4 strategi utama. Yang pertama, tingkatkan tabungan domestik melalui insentif fiskal dan pengembangan pasar modal. Yang kedua, lakukan diversifikasi ekspor agar sumber devisa tidak bergantung pada satu komoditas saja. Yang ketiga, kelola modal asing secara bijaksana. Modal asing memang dibutuhkan jangka pendek, tapi jangan sampai menimbulkan beban utang yang berlebihan. Yang keempat, kembangkan industri substitusi impor untuk memperkuat ekonomi domestik. Alat analisis yang ketiga adalah ISLM model, yang diperkenalkan oleh John Hicks pada tahun 1937 sebagai interpretasi formal dari teori Keynes. Model ini mengintegrasikan dua pasar sekaligus, pasar barang dan pasar uang. Kurva IS, singkatan dari Investment Shaving, mempresentasikan semua kombinasi suku bunga atau R dan pendapatan nasional atau Y yang menciptakan keseimbangan di pasar barang. Kurva ini berslope negatif ketika suku bunga naik, investasi turun, sehingga pendapatan nasional juga turun. Kurva IS bergeser ke kanan ketika ada stimulasi fiskal seperti kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak. Kurva LM atau Liquidity Preference Money Supply merepresentasikan keseimbangan di pasar uang. Kurva ini berslope positif. Ketika pendapatan meningkat, permintaan uang naik, mendorong suku bunga naik. Kurva LM bergeser ke kanan ketika jumlah uang beredar ditingkatkan melalui kebijakan moneter ekspansi. Titik keseimbangan ISLM adalah perpotongan kedua kurva tersebut yang menentukan pendapatan nasional atau Y dan suku bunga atau R secara bersamaan. Yang menarik, efektivitas kebijakan dalam model ini bergantung pada kondisinya. Ada 3 skenario penting. Yang pertama, liquidity trap. Ketika kurva LM horizontal karena suku bunga sudah sangat rendah. Dalam kondisi ini, kebijakan moneter tidak efektif, tapi kebijakan fiskal sangat efektif. Ini yang terjadi di banyak negara maju saat krisis. Yang kedua, crowding out effect. Ketika kurva IS vertikal, karena investasi tidak sensitif terhadap suku bunga. Di sini justru kebijakan moneter yang lebih efektif. Yang ketiga, kondisi normal, di mana kombinasi kebijakan fiskal dan moneter paling optimal digunakan bersama untuk stabilisasi ekonomi. Alat analisis keempat dan yang paling komprehensif adalah ADAS model, model permintaan dan penawaran agregat. Model ini merupakan pengembangan ISLM yang memasukkan variabel harga. Tujuannya adalah menentukan tingkat harga agregat atau P dan output nasional real atau Y secara bersamaan. Kurva AD atau permintaan agregat berslope negatif. Ketika harga turun, konsumsi naik karena efek kekayaan. Investasi meningkat karena suku bunga turun. Dan ekspor neto naik karena barang domestik lebih kompetitif.
Sementara kurva AS atau penawaran agregat hadir dalam dua versi, yaitu STRAS jangka pendek yang berslop positif karena biaya produksi seperti upah relatif kaku, dan La- LS LRAS jangka panjang yang vertikal karena output dalam jangka panjang ditentukan oleh faktor produksi real, bukan oleh tingkat harga. Model ADAS sangat berguna untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi nyata. Ketika AD bergeser ke kanan, artinya permintaan meningkat, harga dan output naik. Inilah yang disebut demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Ketika AS bergeser ke kiri, misalnya ketika kenaikan harga bahan bakar, harga naik tapi output justru turun. Ini adalah cost push inflation atau inflasi dorongan biaya. Ketika AD bergeser ke kiri, permintaan merosot, kita menghadapi resesi dengan output dan harga yang turun. Dan yang paling sulit ditangani adalah stagflasi, kombinasi inflasi tinggi, dan pertumbuhan rendah akibat guncangan negatif pada sisi penawaran. Disinilah muncul trade-off kebijakan, kebijakan ekspansif meningkatkan output tapi memicu inflasi. Sementara kebijakan kontraktif meredam inflasi tapi berisiko memperlambat pertumbuhan. Sebagai kesimpulan, keempat alat analisis yang telah kita bahas memiliki peran dan fokus yang berbeda-beda. Yang pertama, perpotongan Keynes, model paling sederhana yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal saat resesi melalui mekanisme multiplier. Yang kedua, two-gap model, relevan khususnya bagi negara berkembang, mengidentifikasi dua hambatan utama, saving gap dan forex gap. Sedangkan yang ketiga, ISLM model, mengintegrasikan pasar barang dan pasar uang, menjelaskan efektivitas relatif kebijakan fiskal dan moneter dalam berbagai kondisi. Sedangkan yang keempat, ADAS model, kerangka paling lengkap yang memasukkan variabel harga dan membedakan analisis jangka pendek dengan jangka panjang. Keempat model ini saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Afwan, keempat model ini bukan saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Demikianlah presentasi Ana mengenai alat analisis ekonomi makro, perpotongan Keynes, two gap models, ISLM models, dan ADAS model. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.